Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel yang didedikasikan untuk belajar sepanjang hayat. Bagaimana caranya? Ya, kita saling berbagi pengetahuan, saling berdiskusi di channel ini. Dan kita di episode kedua ini menghadirkan narasumber, Profesor Suwasih Madya PhD. Beliau adalah dosen pada nama universitasnya, bentar, saya ingat-ingat, pada Indonesian Islamic International University dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan nggak kolek-kolek ya. Dan Yang dulu sebelumnya kebalik. sebelumnya beliau adalah guru besar di Fakultas Bahasa Seni dan Sastra Universitas Negeri Yogyakarta. Jangan lupa klik subscribe, terutama Bapak Ibu, saudara-saudara yang guru bahasa Inggris. Karena tema ini adalah tema yang terkait dengan deep learning dalam bahasa Inggris atau pembelajaran mendalam untuk bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arsy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yanto? Alhamdulillah baik di hari ke-10. Hmm. Mudah-mudahan setan-setan sudah dibelenggu di hari ke-10. Katanya. Amin. Gimana, Kita Bu? jadi istiqomah. Amin. Gimana ini? Deep learning untuk umat Buarsih di jajaran bahasa Inggris terkait dengan essential knowledge Knowledge. harus Ya. diajarkan. Gimana, Bu? Baik. Saya saya menyapa dulu ya para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pagi ini cerah semua sehingga kita siap untuk berdialog, bukan berdialog tapi berbagi pengetahuan dan harapan. Nah, dalam bahasa Inggris seperti yang lalu itu kita sudah menyinggung eh, pengetahuan esensial Ya, yang harus dimiliki oleh guru yang nanti akan dimanuver ya, dikelola bagaimana untuk membantu anak mengembangkan keterampilan berbahasa. ya. Di sini bukan langsung seteori depan murid, tapi guru dapat melincah untuk manuver dalam membantu peserta didik itu kalau memiliki essential knowledge atau pengetahuan esensial yang mendalam, Pak. Ya, Jadi oke. tidak sekedar permukaan gitu ya, tidak sekedar apa adanya, tapi betul-betul mendalam yang siap digunakan untuk membantu murid. Gitu. Hmm. Artinya, Bu, pengetahuan esensial, essential knowledge itu kan term yang masih normatif ya. Kalau Hmm. dibumingkan harus guru memahami ilmu bahasa Inggris mendalam. Bukan gitu. Jadi ilmu tentang bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggrisnya itu Pak yang Ya, akan diajarkan itu harus betul-betul dipegang gitu ya. Didalami. Karena kalau tidak mendalam pengetahuannya akan membantu siswa kan kesusahan kan dia sendiri belum menguasai gitu. ya. Tetapi kalau menguasai dia akan sangat lincah meloncat ke sini, kemudian ke kiri, ke kanan kalau orang jalan ya. Itu yang harus diingat oleh para guru. Nah, kali ini itu tidak mengajari guru dalam arti menggurui, tetapi refreshing. Refreshing itu berarti apa sih? Ya, Me- ya, refleksi juga bisa dong. refresh Refresh. itu Menganyarkan kembali, iya, memperbarui. mengingatkan kembali. Oke. Jadi kadang-kadang kan pada waktu kuliah dulu sudah diajarkan ya mendalam, tapi mungkin ya sudah lama, kemudian apa bisa juga terpinggirkan atau terpendam di dalam memorinya ya. Jadi recalling itu. Jadi itu saya kira ini. Nah, meneruskan yang lalu, boleh saya share ya Pak ya. Oke, secara Terutama konkret. pertama yang vocabulary dulu, karena vocabulary itu menjadi dasar yang lain. Grammar akan jalan kalau vocabnya bagus gitu ya. Hmm. Ya, Ini oke. saya Oh, share dulu, kemudian, nah ini aslinya tapi saya dari satu persatu ya, supaya oke. menarik lah gitu. Nah, vocabulary. Nah, vocabulary ini kalau didalami itu ada tiga aspek ya, yang untuk pembelajaran. Yang pertama itu bentuk form, kemudian setelah form biasanya kadang-kadang formnya kemudian meaning. Nah, Hmm. meaning itu ada konteksnya, ada kalau kalau orang bertanya apa arti kata ini harus tahu konteksnya dulu karena Oke. ditentukan konteks. Nah, Ya. berikutnya sebenarnya penggunaan.
Nah, masing-masing ini harus didalami, Pak, pengetahuan guru itu. Saya mulai dari bentuk dulu ya, Hmm. form itu. Nah, paling tidak kalau kita ini ada bentuk itu ejaan. Nah, ejaan ini kadang-kadang ada yang mirip-mirip kan, Pak. Ya. Nah, guru itu perlu memiliki apa sih catatan apa yang sering eh, anak itu terpeleset gitu, tergelincir. Misalnya kata receive dengan believe kan sama ya. Hmm. Receive, believe itu ya ucapan ini. Tapi live-nya di receive itu kan C E I. Tapi kalau believe itu Ya. LIE. Nah, sering tuh kebalik. Nah, misalnya. Jadi ini perlu guru mengingatkan aja seperti itu. Kemudian yang lain-lain ada spelling yang kayak itu mirip-mirip. Decide dan divide itu biasanya kesalahan umum gitu ya. Nah, Hmm. itu balik-balik. Itu ini contoh aja. Nah, guru yang menguasai ini itu akan sangat sensitif dan apa namanya dengan siap itu mengingatkan siswa gitu. Nah, kemudian ada pronunciation. Pronunciation suara apa namanya? Lafalnya ya. Ini juga unik sekali nanti banyak sekali Ya. aspeknya yang kadang-kadang itu karena satu huruf melambangkan berbeda-beda bunyi, nah, itu Ya. juga Ya. kan sering salah ya. Ya. Harus telaten banget. Nah, kemudian ada kata tunggal, ada tapi yang grup juga kan. Nah, sekarang kita yang anaknya lagi. Hmm. Pada waktu lafal itu ada homofon yang ucapannya sama tapi ejaknya beda. Jadi kadangnya artinya beda gitu ya dalam konteks. Nah, kemudian ada minimal pairs itu yang satu kata, dua kata yang perbedaannya satu bunyi gitu ya. Misalnya she dan she. Oh. She itu orang ketiga kan. Hmm. She is here. Tapi I want to go to the sea. Nah, Oh sea-nya ya. nah, ada Ya si beda. sendiri itu ada si melihat dan si laut kan persis sama. Ini kontekstual Bu ya. Ya harus kontekstual. Kalau tidak nanti bingung dia ya. Hmm. Dan ini bahasa itu dengan sendirinya sebenarnya kalau digunakan kontekstual sekali. Dan kontekstual ini menjadi syarat untuk guru mengingatkan pada murid. Dan di dalam PM itu kan kontekstual juga menjadi syarat kan, tidak ini. Nah, kemudian ada tekanan. Tekanan itu ada yang primary, yang apa namanya utama dan ada secondary atau sekunder. Nah, ini misalnya kalau kata communicate ya, communicate kan itu tekanannya pada mu gitu ya, itu Hmm. primary. Tapi begitu menjadi communication itu yang tadi primary, commu itu menjadi secondary. Yang primary menjadi communication, Asian. Nah, gitu. Itu kayak kayak gitu. Ya tidak berarti harus teori banget tapi pas diingatkan aja nih ya. Kemudian ada kalau spelling itu ada kata-kata huruf yang tidak dibaca. Nah, Ya. ini mengingatkan aja. Nah, kemudian ada homograf yang sama ejaannya, beda lafalnya, beda artinya, misalnya gitu. Ini saya sebutkan dulu. Nah, kemudian Oke. di situ single word itu ada content words. Content words itu yang apa ya? Seperti meja, ada Oh. house ya, apa itu. Ya ya. Jadi jadi ini ada adjective, ada noun, ada verb gitu. Jadi kan memang memang harus bukan anak terus menghafalkan istilah-istilah loh Pak ini, Ya. tapi bagi guru. Nah, kemudian ada function words, itu preposisi, ada conjunction, itu kan fungsinya. Tapi kata-kata tidak konten ya. Nah, kemudian ada collocation, oh yang tadi itu, collocation itu yang word group itu. Hmm. Yang satu apa satu lebih dari satu kata yang harus berpasangan terus itu loh Pak. Oke. Nah, kemudian ada yang eh, Ya. idiom. Ya ya ya. Nah, Satu. ini semua ini bukan berarti terus makhluk berarti ini. Ya sudah kalau kita kuasai itu dengan sendirinya sudah langsung bisa apa ya, bisa siap untuk membantu dalam situasi apapun gitu. Itu baru bentuknya Pak yang kayak gini. Wow.
luar biasa ini. Nah, meaning tapi yang agak banyak memang bentuk ini yang agak unik, aspeknya banyak sekali ya. Hmm. Meaning atau arti itu ada konotasi, tapi ada dinotasi yang mudah itu kan dinotasi ya. Memang itu kata yang letterlek lah gitu. Tapi konotasi itu dibalik jadi harus lebih sensitif pada situasi maknanya ini, situasi topikal maupun itu yang grammar berhubungannya dengan yang lain. Itu meaning. Nah, kemudian yang use ini memang kalau belajar itu kita dulu kan diajarin untuk menggunakan kata dalam kalimat terpisah, toh, Pak. Ya. Itu belum sih gitu. Masih pra komunikatif. Hmm. Nah, baru kalau sudah misalnya ada role play, ada simulasi, nah itu sudah komunikatif. Nah, ini penggunaan yang dalam konteks apa namanya berkomunikasi. Nah, inilah tentang vocab aja seperti ini mendalamnya gitu. Jadi essential knowledge-nya luar Iya, biasa. itu Jadi perlu sekali ya. kita perlu Kalau guru-guru harus misalnya lupa ya harus merefresh kembali lewat seminar, lewat workshop, lewat MBA, MP misalnya itu saya kira. ya, dan cari aja di ChatGPT. Betul, betul Pak. Memang Ya, artinya sekarang ini guru-guru tidak perlu terlalu khawatir untuk harus membuka buku tebal gitu ya. Tanya ChatGPT aja. Itu sangat membantu sekali Pak. ya, Apa istilahnya? Menghemat waktu ya. Saya ya, sekarang gunakan banyak untuk itu karena sama di buku, Wong. Dia juga mencari di buku-buku kok Pak. ya, ya. Jadi Nah, itu bukan hal yang ini bukan hal yang aneh lah gitu yang ChatGPT itu. itu kan media dalam deep learning kan juga begitu. Artinya Betul. eh, dari apa apa ya situasi dari lingkungan belajar kita yang Dengan ya sistemiknya kita teknologi. ya itu kan dunia maya dalam arti digital technology itu Betul. harus dimanfaatkan dengan baik dan itu menjadi apa ekosistem dari Ya, betul. deep learning itu. Nah ini Ekosistem yang menghemat waktu, menghemat tenaga, juga ya kadang-kadang sudah ada aplikasi yang atau platform yang menyenangkan gitu, Pak. Anunya itu didesain untuk itu. jadi kalau sampai nggak bisa itu bukan salah Bunda mengandung itu. Salah sendiri. Ya, Salah seperti sendiri. iya, kalau lafal itu kan memang bukan bahasa kita ya, Pak, bahasa Inggris itu. Sudah gitu satu huruf beda-beda ininya. Kombinasinya beda. Daripada kita buka kamus, membawa kamus kemana-mana sekarang Ya, teknologi luar biasa, ya. Pak. Jadi sekarang dulu waktu saya kursus itu termasuk essential knowledge bahwa kita diperkenalan dengan unbreachable dictionary itu Bu itu Yang gede itu. berarti nggak boleh dibawa bawa bawa juga nggak kuat. Di meja aja. Kalau kalau apa namanya? Kamus yang kecil kecil Ya, itu nggak lengkap toh Pak. Jadi ya, betul. hanya satu kata, dua kata, kemudian belum ada derivasinya gitu ya. Ya, Nah, ini kalau vocab lagi lebih lanjut lagi itu kalau sudah pembentukan kata lain, nah itu juga ya. ada derivasi. Sampai ke situ Pak sebenarnya Nah, itu. ya yang kata Bu Warsi tadi kata yang selalu bergandengan seperti Mimilan Mintono. Saya ingat aja Hengki Pengki misalnya aja. Dan ini dikuasanya dari sedikit, Pak. Itu yang perlu diingat oleh guru, perlu pengulangan gitu. Seperti yang saya katakan tahun apa yang podcast sebelumnya, pengulangan itu bisa dipakai dengan games ya, dengan permainan yang TTS misalnya ya, crossword puzzles. Nah, itu bisa dibuat secara kolaboratif antar guru bahasa Inggris Ya, atau di aplikasi internet juga ada ya kalau kalau ya, memang ya. dicari gitu. Cuman kadang-kadang kan tidak sesuai dengan misalnya yang kita inginkan gitu ya. Itu ada ininya Pak, ada aplikasi yang untuk membuat itu. Jadi gimana ya? Kalau zaman saya itu masih manual, sekarang ini tuh udah luar biasa itu. Ini saya iri loh sama guru-guru yang sekarang. Tapi generasi muda sekarang juga iri dengan kita karena kita menikmati teknologi yang sejak jadul sampai ultra modern seperti saat ini. Betul juga ya. Pengalamannya lebih kaya gitu ya. Lebih kaya dan
anak sekarang kan nggak tahu apa yang kita hadapi pada 67 tahun yang lalu. Artinya seperti nah, ini untuk apa? Untuk murid dalam konteks pembelajaran mendalam misalkan saja. Hmm, Ini kan nggak masuk dalam misalkan saja memahami kalau dalam pengalamannya, ya, mengaplikasi, lalu ya, kemudian merefleksi. nah, Nah, ini oke. kan bisa ya di Betul, sekiranya kita. betul. Jadi memahami itu pada waktu misalnya memahami bentuknya, memahami meaningnya, kemudian cara menggunakannya. Dan ini kan ada yang aplikatif ya Pak ya. Kalau aplikatif kan cara menggunakannya, Ya, tapi masih pengetahuan. Kemudian kalau bentuknya jelas memang essential knowledge-nya ya. Nah, kemudian pada waktu menggunakan itu sudah bukan terpisah ya. Tadi ada pre-komunikatif dan ini ya. Nah, nanti akhirnya bukan kita ada topik tentang vocabulary bukan, tetapi dalam membaca ini hmm, semua diaplikasikan gitu. hmm, Jadi nanti pada podcast yang nggak tahu yang keberapa akan saya bawa ya bagaimana vocabulary di dalam membaca, di dalam listening gitu ya. hmm. Kemudian menggunakannya dalam berbicara dan dalam menulis gitu. Ya, oke lah. Coba eh, stop sharing biar kita tahu wajah kita masing-masing. Eh, Baik. Nah, inilah para pemirsa. Ini kita bersama tokoh ya tentang bagaimana pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan deep learning, pembelajaran mendalam. Jadi, Bekal bekal guru Pak ini, masih ya, bekal guru ya. ya, untuk guru maksud saya, untuk Ya. bekal guru supaya dia bisa memberikan pengalaman yang baik pada siswa tentang bagaimana memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Artinya banyak sekali yang bisa dilakukan, nothing to worry para guru bahasa Inggris Hmm. terhadap kehadiran pembelajaran mendalam. Dan jangan lupa para guru bahasa Inggris, guru saya dulu yang guru saya itu semua mengajari saya bahasa Inggris itu rata-rata hampir frustrasi, Bu, karena Muridnya nggak bisa-bisa. karena tidak bisa-bisa, aduh, apa pronunciation-nya selalu salah gitu. Dan Baca seperti orang Indonesia gitu ya. ternyata dengan modal tanpa menyerah akhirnya juga Nah, quote ke unquote Amerika. bisa. Oke lah, terima kasih Prof. Suarsih Madya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.